Baik, sekarang saya bersama dengan Bapak Franky Makamina selaku Presiden Direktur dari PT Gaya Makmur Mobil selaku distributor resmi dari Vautrak, betul ya Pak? Ya, selamat pagi, Pak Abdul. Baik, Pak. Menarik Pak, kita ketahui dari GMM ini kan seringkali ikut untuk di ajang mining Indonesia Pak ya. Ya. Dan ini untuk kesekian kalinya. Iya, betul. Boleh tahu Pak pertimbangan dari GMM untuk ikut serta dalam event-event seperti ini Pak? Oke. Jadi diawali dulu kita mulai ikut itu pada tahun 2005. Ya, itu waktu awal-awal sekali itu kita mulai memasarkan Vautrucks di Indonesia dan sister company kita Gaya Makmur Traktor memasarkan XCMG alat beratnya ya untuk di Indonesia. Jadi itu kita mulai ikut pameran karena untuk supaya branding karena banyak customer yang belum tahu mengenai produk kita, banyak orang juga belum tahu mengenai PT Gaya Makmur Mobil dan Gaya Makmur Traktor itu. Sehingga kita mulai ikut pameran di situ. Dan itu dari Mining Expo mulai ikut kemudian menjadi Gias kita ikut karena kita kepengen banyak orang mulai mengenal apa itu Vautrucks ya kan ya. Vautrucks ini bawa merek yang nomor 1 di China ya kan, BUMN China. Nah itu kan harus kita publikasikan ya. Jadi nah dengan itu kita ikuti setiap tahun, tuh kemudian di terakhir kita mulai ikut lagi Mining Expo lagi, gitu. Ya, jadi lebih ke arah supaya banyak yang lebih tahu dan juga di situ kita bisa tunjukkan produk-produk terbaru kita yang kita kepengen para customer tahu sehingga mereka juga bisa langsung melakukan pembelian di pameran tersebut. Oke, secara capaian positifnya Pak mungkin dari sisi branding dan penjualan selama keikutsertaannya seperti apa? Memang kita tidak bisa bilang bahwa akan ada direct penjualan ya, karena dalam industri kita kan orang tidak beli seperti beli mobil. Kalau Gias kita bisa datang langsung beli mobil on the spot ya. Kalau seperti alat berat dan truk kita ini, itu kan melibatkan banyak pihak. Dari owner akan berbicara dengan tim plannya, akan berbicara dengan tim maintenance-nya. Bahkan ada beberapa owner yang bicara dengan drivernya loh, gitu loh. Dan driver ini yang kemudian memberi masukan bahwa Bapak kalau beli ya benar, sudah beli Vautrucks, itu tenaganya kuat Pak, saya tanjakan mampu naik. Tapi BBM saya irit Pak, jadi saya punya uang saku bisa tetap lebih banyak dibanding sama kalau saya pakai yang merek-merek sebelumnya gitu. Jadi sopir ini menentukan sekarang, gitu. Nah jadi dengan begitu kita melihat bahwa ya nih dengan pameran ini kan perlulah kita ikut pameran. Walaupun tidak langsung berjualan di situ, jadi akan jangka panjang lah. Tapi secara review penjualan cukup positif Pak, setiap tahunnya setelah mungkin melakukan pameran ini ya Pak? Seperti saya katakan tadi, itu nggak direct, gitu kan, ya. Jadi pasti ada efeknya, dan itu efeknya lebih ke branding jangka panjang, untuk lebih customer kita tahu bahwa, oh ya, sekarang ini Vautrucks mengeluarkan tipe apa, gitu kan ya. Oh tipe ini yang tadinya dia mungkin nggak berpikir begitu melihat, oh saya butuh truk manhole yang 4x4 yang untuk angkutan karyawan saya, padahal sebelumnya mungkin belum terpikir. Nah begitu datang lihat, mereka kemudian akan, ya saya perlu nih. Tapi terus tadi dia nggak langsung beli kan, dia akan terus kemudian bicara dulu sama timnya, ini mas cocok nggak kursinya, kita 27 kursi, oke nggak? Atau, oh saya butuh yang lebih besar. Nah, baru kita tawarkan yang tipe yang lebih besarnya. Gitu. Jadi akan panjang lah. Gitu. Nah, untuk keikutsertaan di Mining Indonesia di tahun ini, apa yang spesial Pak nantinya? Yang spesial kita ini, kita pasarkan, jadi memang kita tetap taruh beberapa produk kita yang utama ya. Yaitu Vautrucks yang tadi 4x4 manhole untuk angkutan biasanya karyawan di medan-medan berat. Karena kita kan 4x4 nih, 4x4 yang original dari pabrik, sehingga kita satu-satunya yang sekarang ini memasarkan 4x4 yang langsung dari pabrik nih, ya, sehingga akan lebih kuat. Samping itu kita tentu punya yang angkutan BBM-nya, karena di tambang-tambang butuh untuk angkutan BBM, truk tangki yang kita sudah approve by Pertamina sebagai angkutan BBM, gitu. Terus kemudian ada tentunya dump truck yang utama di tambang ya. Dump truck kita ada macam-macam. Dump truck ada beberapa kelas, termasuk yang terakhir kita masukkan sekarang yang kita pamerkan itu adalah dump truck EV. Jadi truk listrik ya.
Memang mereknya bukan Valtrax tapi adalah XCMG. Oke. Ya, di situ kita akan taruh ada 2 EV truck. Ya, satu adalah EV truck yang 12 roda, yang muatannya itu bisa sekitar 40 ton. Dan kemudian ada juga EV yang wide body kita bilang, yang besar sekali. Itu muatannya sekitar 65 ton, 70 ton. Itu yang kita akan pasarkan sehingga kita kepengen mengakomodir ada banyak pengusaha yang mau go green saat ini. Kita sudah siapkan unit-unitnya untuk customer-customer tersebut. Iya, menarik. Soal EV truck ini apakah memang sudah ada demand ya, Pak? Sudah ada, dan bahkan sudah ada beberapa customer yang sudah pakai. Oke. Gitu. Itu sekarang ini sudah ada yang di Jawa Barat ada, itu untuk tambang limestone, terus kemudian ada di Kalimantan Selatan itu untuk tambang batu bara. Gitu. Jadi sudah mulai banyak yang minta. Tapi ini untuk brand-brand second ya Pak ya, untuk yang XCMG ya? XCMG, betul. Itu masih under dari GMM atau gimana? Masih, jadi XCMG itu dipasarkan oleh sister company kita, kayak Makmur Mobil, yaitu Panca Mega Makmur. Jadi kita sengaja pisahkan, GMM akan memasarkan untuk Valtrax, tapi kalau untuk XCMG dipasarkan oleh Panca Mega Makmur, atau kita bilang PMM. Gitu. Oke. Mungkin sedikit Pak, sekilas untuk spek dari yang EV truck yang akan dipamerkan. Sekilas, jadi gini, seperti tadi kan ada 2 tipe. Yang satu adalah untuk yang 8x4, 12 roda. Itu biasanya memang buat angkutan batu bara. Oke. Gitu ya. Itu bisa muatan 40 ton. Itu bisa jalan kira-kira sekitar 120 km sampai 150 km, tergantung dari beratnya medan. Ya. Nah, jadi setelah jalan sekian lama, itu kemudian kita punya 2 fungsi, 2 cara untuk charging baterainya. Bisa dengan kita seperti kayak mobil ya, dicolok baterainya, itu hanya butuh waktu 1 jam. 1 jam aja. Fast charging untuk kita men-charge baterai itu, sehingga truknya bisa jalan lagi. Atau ada sekarang yang kita punya customer yang di Kalsel itu, ya, itu mereka akan pakai swap station namanya. Jadi di baterai itu truknya tinggal masuk ke dalam swap station, kemudian akan ada alat untuk cabut, taruh di dalam tempat buat charging, kemudian memasangkan baterai baru di situ. Itu hanya butuh waktu 5 menit. Jadi 5 menit selesai, truk ini bisa jalan beroperasi kembali. Tinggal swap baterai. Swap baterai. Jadi itu akan sangat efisien buat customer yang mau produktivitinya tinggi. Gitu. Pak, menariknya ini demand yang ada ini apakah memang karena target dari pengusaha tambang ini untuk bisa efisien secara bahan bakar atau seperti apa, Pak? Ada 2 kalau saya lihat ya. Jadi saya lihat banyak pengusaha yang memang sejalan dengan pemerintah kita. Pemerintah kita kan sangat mendorong untuk yang mobil-mobil EV ya, motor EV. Nah sekarang ini mereka juga, makanya pengusaha mulai menanyakan, ada nggak truk EV? Gitu. Nah ya, disambut dengan kita bisa dari pabrik kita minta dan mereka bisa siapkan dengan cepat. Pengusaha ini jadi yang pertama menurut saya pasti mau mendukung program pemerintah, sejalan ya. Kedua, tapi memang memberikan benefit juga, karena dengan truk EV ini tidak usah membeli BBM kan ya. Betul. Yang kita tahu BBM di site itu sangat mahal dan sangat tidak konsisten kualitasnya. Supply-nya tidak pasti juga. Supply tidak pasti sama kualitasnya, suka tidak baik gitu kan ya. Nah, jadi ini kan akan merusak truk sebenarnya. Nah, dengan truk EV ini tidak usah bergantung sama BBM tadi. Notabene tidak usah mengeluarkan biaya untuk bayar BBM yang cukup besar ya. Karena dari biaya operasi dari truk yang beroperasi di tambang contohnya atau di jalan itu sekitar 30% dari biaya operasi. Nah, jadi ini besar sekali. Nah, ini bisa di-reduce sampai cuma sekitar 10% dengan adanya truk EV ini, karena tinggal dicolok atau tadi swap tadi ya. Nah, di samping itu tidak perlu lagi perawatan mesin. Betul. Ini salah satu yang harus dilakukan, perawatan dan repair mesin ya. Jadi itu akan sangat efisien gitu loh. Biaya perawatannya akan langsung drastis turun juga. Gitu. Jadi bagi pengusaha tadi ini juga mendapat keuntungan. Gitu. Sejauh ini demand-nya masih untuk di mining Pak ya, untuk sektor lain masih di mining. Untuk sektor jalan raya juga sudah mulai ada beberapa minta. Kita sedang lagi siapkan unitnya. Moga-moga sih dalam waktu beberapa bulan ke depan kita sudah bisa juga buat sektor on road.
Oke. gitu. Melihat sudah ada demand seperti ini, tren ke depan seperti apa Pak ya untuk truk listrik ini? Kalau menurut saya sih akan baik ya market untuk truk EV ini, karena di China itu mobil EV sudah lebih dari 50%. Oke. Ya. Untuk passenger Pak? Passenger. Oke. Untuk Sudah lebih dari 50%, meningkat terus. Betul. Ya. Untuk truk, mereka sudah naik ke 20%, ya, dan ini bertambah terus. Gitu. Jadi di China pun bergerak dengan sangat cepat, karena China ini bisa dibilang sekarang negara yang sangat mengakomodir EV, ya, dan secara teknologi mereka terus improve dengan cepat untuk membuat yang lebih baik, ya kan, lebih kuat, lebih tahan lama gitu. Dan kita sebagai distributor untuk Valtrax dan XCMG ini sangat senang kan, karena mereka itu adalah dua-dua adalah BUMN China yang memang di bidangnya mereka sudah sangat lama gitu. Jadi kita terbantu, kita bisa juga menyalurkan itu buat para pengusaha-pengusaha di Indonesia. Oke. Oh, SCMG ini juga bagian dari perusahaan BUMN di BUMN, salah satu BUMN di China juga. Okay. Jadi kalau Valtrax itu adalah BUMN China yang dibentuk untuk produksi mobil dan truk. Oh ya. Yang pertama di China. Betul. Makanya namanya adalah FAW, First Automobile Work. Jadi adalah pabrik pertama untuk bangun mobil dan truk di China. XCMG juga BUMN China yang dibentuk untuk bangun alat berat di China. Jadi dia juga yang di awal juga dan yang market leader sekarang. Bahkan XCMG ini itu nomor 3 di dunia. Jadi nomor 1 adalah Caterpillar, nomor 2 Komatsu, nomor 3 sudah XCMG untuk di dunia. Jadi dia memproduksi semua alat berat, termasuk truk untuk HD-HD, articulated dump truck, dan sampai ke truk yang kecil sekarang yang untuk ditambang juga. Gitu. Oke, artinya secara brand, secara jaringan, secara after sales sebenarnya tidak bisa diragukan lagi Pak ya untuk di Indonesia ya. Betul, karena brandnya tadi sudah nomor 1 di China di bidangnya, tapi untuk di Indonesia kita paling lama memegang brand ini ya, jadi 19 tahun kita pegang Valtrax dan XCMG ini, dan kita tidak pernah berganti-ganti merek. Jadi bagi customer itu nggak usah khawatir. Suatu waktu nanti kalau dia cari butuh spare part, tetap datang ke GMM, gitu, karena kita tetap masih eksis dan akan tetap eksis. Dibanding sama merek lain yang ganti-ganti, gitu, setiap 3 tahun, 5 tahun, tahu-tahu pemegang dealernya ganti. Bagi para customer bingung kan? Betul, gitu. GMM menjamin itu. Kita menjamin itu dan kita pasti akan eksis sampai ini. Dan kita buktikan dengan kita punya cabang yang terus kita kembangkan. Sekarang sudah 21 dan kita lagi tambahin terus cabang-cabang kita sama service center kita di daerah-daerah yang lebih remote. Gitu. Oke, kembali ke persiapan event Pak. Artinya untuk di event ini akan ada penambahan unit dari yang di tahun lalu Pak, secara line-up produk ya? Betul. Kita tambahkan tadi yang dump truck XCMG yang EV ini. Total ada berapa Pak? Total ada 2. Jadi ada yang total semuanya? Maksudnya line-up produknya? Produknya ada total 9. 9. Ya, jadi ada Valtrax dan ada XCMG trucks ini. Gitu. Tapi yang untuk EV-nya kita ada pasarkan 2. Kita taruh yang 12 roda sama yang wide body. Oke, baik. Gitu. Oke, kita ketahui dari Valtrax ini kan pasar utamanya masih untuk di mining Pak ya. Kalau melihat review pasar tambang di semester 1 ini sejauh ini seberapa Pak? Dan pengaruhnya di penjualan unit? Jadi saat ini memang tambang turun dibanding sama yang sebelumnya. Ya. Tetapi masih baik karena masih banyak pengusaha-pengusaha yang sekarang ini beralih dari merek-merek yang lainnya. Oh ya. Gitu. Jadi bagi kita masih penjualan kita masih terus naik sekarang 40% dibanding dari tahun lalu, ya. Dan kita melihat bahwa masih banyak pengusaha-pengusaha yang merubah tadi ya mereknya membeli Valtrax ataupun XCMG Trucks ini karena mereka melihat keunggulannya. Tadi pertama produknya sudah sangat baik sekarang, bahkan kita bisa bilang ya kita di atas truk Jepang, gitu. Nah, terus kemudian tapi harganya lebih kompetitif, fuel consumption-nya lebih irit, gitu. Dan kalau spare part, kita jamin kita sudah 19 tahun di Indonesia tidak ganti-ganti, sehingga banyak tadi pengusaha yang sudah melihat bahwa mereka sudah menyadari bahwa Valtrax dan XCMG Trucks ini adalah
solusi buat di pekerjaan mereka karena tadi memberikan manfaat yang sangat baik buat mereka. Oke, artinya tren untuk peralihan brand yang sebelumnya Jepang terus beralih ke brand China itu semakin meningkat ya trennya? Makin meningkat, betul. Tinggal customer memang kemudian akan pilih-pilih, ya kan ya. Ada beberapa merek China yang kemudian ikut juga karena mereka mendapatkan benefit juga kan. Orang sudah mulai percaya dengan produk China, gitu. Nah, bagi orang-orang yang masih belum memperhatikan bahwa butuh produk yang bagus, butuh after sale yang bagus, mereka carinya yang penting apa? Yang murah aja gitu. Nah, tapi pada waktunya saya yakin akan menyadari. Karena bagi kita di industri mining ya, itu dibutuhkan tadi produknya harus kuat, ya kan ya. Tapi harus dipastikan punya jaringan untuk mendukung servis dan spare part-nya kan. Betul. Karena tidak ada gunanya beli truk lebih murah. Kita bilang 200 juta, 300 juta. Begitu truknya rusak, tidak bisa beroperasi, hilang langsung itu keuntungan 100, 200, 300 juta itu. Karena langsung opportunity-nya loss, malah dia harus perbaiki yang akan butuh biaya yang lebih banyak gitu. Tren peralihan brand ke brand-brand truk China ini apakah menurut Pak Franky juga triggernya karena salah satu perusahaan logistik besar di Semarang yang sekarang sudah menggunakan Vautrak, Pak? Mungkin sebut saja Shiba Surya gitu. Ya, nah itu sebenarnya hanya salah satu saja karena kalau Shiba Surya kan dipakainya di on road ya. Jadi mungkin orang akan lihatnya agak berbeda. Jadi bagi pasar on road memang truk Shiba Surya ini yang sekarang total 600 unit ini kan sudah jalan dari Jawa orang-orang sampai ke Sumatera ya. Bahkan sangat trending di sosial media jadi gitu kan ya. Di Betul. sosial media. Jadi itu memang membantu kita untuk menjual di on road ya, karena orang yang di on road jadi kelihatan gitu. Tapi kalau di tambang sendiri kita punya karena kita sudah tadi ya 19 tahun ya, banyak customer lama yang memang sudah tahu dan ya bagi mereka ini tinggal mengcopy dari tambang sebelah gitu yang sudah melihat akan kemudian mulai tambah lagi gitu. Memang sekarang pergerakannya ke arah sana. Oke. Pak, terkait untuk line up khusus tambang ini kan ada dump truck, ada manhole, apa lagi Pak? Dump truck, ada manhole, ada traktor head. Karena traktor head ini biasanya untuk angkut juga yang kalau di tambang kan mereka sekarang kalau yang sudah jarak-jarak jauh, mereka butuh angkutan yang efisien. Makanya dipakailah trailer. Gitu. Nah, kita punya varian yang sampai ke 550 horsepower. Bisa tarik double trailer bahkan. Sama self loader Pak ya? Self loader ada untuk angkutan-angkutan alat berat mereka di pertambangan. Kalau dari keempat itu secara penjualan yang masih menjadi berkontribusi besar terhadap penjualan apa? Pasti adalah dump truck. Karena di satu tambang pasti truk untuk yang produksinya kan adalah dump trucknya. Betul. Gitu. Jadi itu pasti yang paling banyak. Kemudian manhole, self loader gitu. Ini kan hanya penunjang ya, pendukung gitu. Bahkan kita ada satu customer yang di tempat tambangnya itu dia beli mixer truck malah. Kenapa? Karena dia butuh untuk bangun konstruksi di tempatnya dia kan. Gitu. Dia beli mixer truck, dia beli crane truck, gitu, macam-macam. Gitu. Jadi tapi ini adalah truk-truk tambahan aja untuk pendukungnya. Gitu. Berapa persen Pak untuk dump truck secara proporsi? Dump truck tetap sekitar 60%. 60%. Nah, kalau untuk tambang, yang sisa 40%-nya adalah pendukung-pendukung tambahannya itu. Kalau untuk line up di manhole ini apa menariknya Pak untuk pasar tambang Pak? Nah, manhole ini seperti saya ceritakan di awal tadi, kan kita adalah satu-satunya yang original dari pabrik 4x4-nya. Jadi tidak ada modifikasi yang di lokal. Kita sudah langsung masukkan dan itu membuat truk ini jadi lebih tahan. Gitu. Tidak akan ada kerusakan yang ini ya yang terjadi biasa karena dia dari pabrik sudah tested, diuji oleh pabrik dan sudah proven di Indonesia. Kita sudah banyak sekali supply bahkan masuk ke kebun-kebun yang 4x4 ya. Jadi sudah proven sehingga bagi para pengusaha tambang dia bisa yakin bahwa selama 3 tahun 5 tahun truk ini akan beroperasi maksimal tanpa ada kerusakan gitu. Sehingga biaya investasinya kan akan sangat terukur ya gitu. Nah, ini membuat mereka kemudian sekarang makin banyak yang membeli 4x4 manhole ini. Umumnya kebutuhan untuk manhole ini apa Pak kalau di tambang?
Untuk angkutan karyawannya untuk masuk ke biasa medan-medannya tambang itu kan masih agak kurang baik, masih suka slippery ya, gitu. Nah, dibutuhkan makanya 4x4 supaya bisa mendeliver karyawannya biasanya dari mes atau dari kota untuk masuk ke dalam tambang. Oke. Secara spesifikasi apa ada spek khusus misalnya gitu untuk manhole? Kita memang cuma ada satu model saat ini kita pasarkan, yaitu untuk yang 4x4 kita yang 140 horsepower, itu kita sudah Euro 4, ya, sehingga bisa dapat plat nomor, ya, sehingga truk manhole ini bisa keluar ke jalan raya. Dan kita selalu sudah bangun dengan paling efisien itu adalah 27 kursi untuk yang penumpangnya di dalamnya. Ada AC-nya, standar tambang, sehingga ada pengamannya, kalau terjadi kenapa-kenapa harus bisa keluar dari truknya gitu. Jadi semua udah ngikutin standar tambang. Beberapa manhole kan juga ada yang mungkin yang di set-set yang mungkin rawan yang haruskan mungkin anti peluru. Apakah bisa menyesuaikan juga itu atau ya, bisa. Jadi kalau memang ada harus sampai anti peluru ya kita tinggal minta karoserinya untuk pasang yang anti peluru. Itu bisa juga. Tapi itu memang ada ya, Pak? Saat ini sih kita belum ada. Belum ada yang minta seperti itu. Nggak, kondisi di lapangan itu emang ada seperti itu, Pak? Kita belum ini sih. Mungkin ya daerah-daerah yang rawan-rawan ya. Tapi saat ini sih belum ada yang minta sampai anti peluru ya. Oke. Untuk self loader sendiri Pak seperti apa, Pak? Nah, self loader kita ada beberapa tipe juga. Jadi ada yang tipe kecil self loader, ada yang tipenya agak besar. Ini tergantung dari medan biasanya. Itu rata-rata sih pasti 10 roda ya. Kalau yang mau sampai besar sekali udah bisa jadi 12 roda gitu. Atau bahkan karena mau muat yang sangat besar itu pasti traktor head, tarik trailer gitu. Jadi itu bisa juga menjadi loader. Nah, ini sangat varian tergantung dari customer kita. Butuhnya untuk angkutannya dia mau yang tadi hanya kecil-kecil saja atau yang dia mau banyak alat-alatnya sudah sampai besar daripada dia sewa gitu. Yang dimana kalau sewa itu ongkos sewanya mahal. Suka kadang-kadang kalau minta tidak tersedia sehingga menghambat mobilitas dari alat-alat mereka. Nah, mereka kemudian investasi, dengan investasi itu nggak terlalu mahal, tapi tadi mereka nyaman, aman gitu, bisa produktif dengan tepat sasaran begitu alatnya harus dipindahkan, mereka bisa lakukan dengan cepat gitu, dan tadi biayanya akan jadi lebih murah. Cuma untuk self loader mungkin keunggulannya lebih untuk mudah untuk bongkar muat ya, Pak, karena bisa di-adjust itunya, Pak. Lebih mudah, sebenarnya bukan bongkar muatnya, tapi lebih mudah untuk mentransport alat-alatnya sendiri gitu. Karena kalau kan kita self loader itu bentuknya cuma truk, flatbed, ada kerennya, ya kan, ada gate-nya yang supaya bisa untuk narik alat yang dia mau pindahkan naik ke atas truknya, gitu. Dan itu untuk self loader pasarnya kan tidak hanya mining kan, lebih fleksibel kan ya? Fleksibel, bisa masuk sampai ke project cargo juga ada yang punya self loader juga. Bahkan sekarang kan banyak perusahaan-perusahaan rental yang mereka tadi masih ada beberapa kan yang perusahaan yang tidak mau investasi. Jadi dia akhirnya menyewa. Nah, sekarang banyak sekali perusahaan-perusahaan rental ini yang membeli self loader Valtrex. Jadi misal ada kebutuhan yang lebih berat lagi bisa traktor head gitu. Bisa traktor head, betul. Pak, nanti di event mining apakah ada promo yang ditawarkan, Pak? Ada. Kita ada beberapa promo yang khusus. Jadi kita bahkan punya paket dengan leasing gitu. Yang nanti kita akan berikan buat customer-customer yang membeli pada saat terjadi di Mining Expo itu. Ada paket-paket khusus. Kita lagi siapkan. Jadi untuk di sisi pembiayaan, Pak ya? Ya, di sisi pembiayaan dan di sisi juga harga ya. Di tahun lalu promo-promo yang ditawarkan seperti apa, Pak? Tahun lalu kita juga bekerjasama sama leasing ya. Itu kita bikin waktu dulu ada yang financing dengan, kalau sekarang kan untuk kita Valtrex dan XCMG karena beberapa leasing company sudah lama bekerjasama dengan kita, mereka sudah sangat mengenal kita. Mereka sekarang sudah bisa dengan DP 20%. Gitu. Kalau yang lain-lain mungkin brand-brand China lain mungkin masih 30% atau 40% DP-nya. Nah, kita sudah bisa dengan DP 20%. Hanya 20%. Sehingga investasi awal bagi pengusaha lebih ringan ya. Dan kemudian kita bisa atur untuk
mereka bukan hanya 3 tahun, tapi bisa sampai ke 5 tahun. Oke, tenornya lebih panjang. Tenornya bisa lebih panjang, Oke, gitu. Dan dengan bunga yang tentunya kompetitif. Oke, apakah semua problem untuk pengusaha transport itu di pembiayaan Pak? Dari tenor mulai DP juga? Ada, salah satu ada itu menjadi faktor yang sangat mendukung, gitu. Bagi perusahaan yang besar sekali, mereka mungkin sudah tidak terlalu bermasalah karena mereka sudah mendapat dukungan dari bank, ya kan? Betul. Gitu. Oke. Tapi ini biasanya untuk yang perusahaan-perusahaan yang menengah ke bawah itu sangat membutuhkan dukungan support dari leasing company. Baik. Oke. Target untuk GMM selama pameran apa, Pak? Target kita sebenarnya hanya seperti saya katakan tadi, bahwa kita akan memberitahu kepada para customer bahwa kita punya produk yang baru, gitu kan. Dan bagi customer-customer yang membeli pada saat pameran ini, kita punya beberapa promo spesial. Jadi itu menambah benefit mereka, sehingga harapan kita mereka bisa memanfaatkan itu untuk berinvestasi, ya kan mendapat keuntungan, jadi ya mempercepat keputusan untuk melakukan pembelian. Oke. Gitu. Terakhir mungkin Pak, target GMM sampai akhir tahun dan rencana tahun depan sudah apa, Pak? Ya, jadi tahun ini seperti saya katakan tadi, penjualan kita sudah meningkat 40% ya, year to date ya. Target kita tuh kita akan jual 1.700 unit sampai ke akhir tahun ya. Dan sekarang masih on the track ya. Nah, untuk di tahun depan, kita tentu akan naik lagi target kita sekitar 40-50%. Dan kita sangat percaya bahwa target kita ini akan terus bisa kita capai, karena kita sudah buktikan dari 3 tahun terakhir, target kita selalu naik 40-50%, ya. Dengan tadi, karena kita punya keunggulan, dan kita bisa buktikan bahwa kita bisa mensupport para customer dengan dukungan after sales kita. Untuk rencana penambahan cabang atau jaringan distribusi, Pak? Nah, di tahun depan kita rencana, saat ini sih kita memang baru mencanangkan sekitar 5 network lagi ya di tahun depan ya. Tapi ini bisa berkembang, karena sangat cepat saat ini Pak Abdul. Jadi kita bisa lihat bahwa sekarang nih, kita rencanakan di tahun lalu kita nggak terlalu banyak. Ternyata tahun ini kita nambahnya udah 7, gitu loh. Jadi itu karena tiba-tiba di satu daerah ada permintaan yang tambah meningkat dengan cepat. Tentunya kita harus mendukung untuk after sale support-nya, sehingga kita harus bukalah service center di situ, gitu. Jadi saya yakin itu akan meningkat dengan sangat pesat juga untuk tahun depan. Oke, baik Pak Franky, paling terakhir mungkin closing statement untuk pengusaha trucking atau pengusaha tambang yang masih ragu untuk menggunakan brand-brand China seperti VAW ini, apa yang ingin disampaikan, Pak? Oke, baik. Terima kasih, Pak Abdul. Pesan saya hanya satu, bahwa saat ini memang para pengusaha sudah bisa percaya dengan brand China, karena brand China itu sudah sangat meningkat ya secara produknya, sudah sangat bagus sekarang, bahkan tadi saya bilang sudah lebih bagus daripada produk Jepang ya. Tetapi memang para pengusaha juga tetap harus memilih mana produk yang bagus ya, karena produk China itu ada banyak sekali. Ada yang dari nomor 1 tadi saya bilang, VAW Trucks, XCMG Trucks ini nomor 1-nya di China, tapi ada juga sampai ke nomor 20-nya gitu. Dan ini akan berpengaruh apa? Harganya pertama, ya kan? Pasti harganya mereka akan murah, kita pasti akan lebih mahal. Tetapi ya, kita percaya bahwa para pengusaha ini sudah sekarang sangat memperhatikan, bukan hanya mau cari harga murah, tapi akan carilah barang yang berkualitas, yang sudah pasti didukung dengan layanan after sale support yang mumpuni ya, dan terpercaya, yang sudah terbukti selama kita GMM 19 tahun. Jadi bagi saya akan terus mengajak para pengusaha, mari tidak usah ragu-ragu ya, karena produk VAW Trucks dan XCMG Trucks ini sudah sangat bagus saat ini, dan kita akan terus mendukung spare part dan after sales di seluruh wilayah Indonesia. Baik, terima kasih Pak Franky, sukses untuk VAW, Pak. Terima kasih, selamat siang.